Ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi urang sadayana biasa ngumpul ngariung ngaos khotaman akbar. Syukuran urang rengse ngelaksanakeun ujian sekolah ujian pondok pesantren ditutup alhamdulillah semoga karena lalu Habib Japati ngapung untung lain di bahagia. Alhamdulillah berkah kehabisan binikmah orang tutup khotaman Al-Quran moga-moga ilmu anu terus dipelajari kurang sadayana sing dibawakan ku Allah. Yang biasa ngamal Syekh Pengarang Syekh Zurunuji banyak melihat orang-orang yang belajar menuntut ilmu yajiduna padahal Rasulullah wala yanaluna tidak bisa sampai dan memperoleh samroh faidah daripada ilmu eta ternyata anak bawa ilmu orang Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadits ilmu sing barokah cirina barokah biasa ngamal saalit saat menurut cicing di pondok pesantren nu dipelajari ilmu Allah Subhanahu terus diajarkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urang teh belajar teh lain ilmu santet, lain ilmu pelet, lain ilmu dukun, lain ilmu nu teu pararuh, tapi ilmu Allah Subhanahu anu yakin urang bakal bahagia lamun biasa ngamalkeun eta ilmu. Makanya jalmi anu gaduh ilmu eta termasuk pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa Nabi Muhammad? Harapan kita yang akan memberikan syafaat dunia akhir, yang terkumpul semua kemuliaan, terkumpul semua kebahagiaan, terkumpul semua keagungan, terkumpul semua ketinggian di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan itu merupakan salah cukup bagi orang untuk meraih kebahagiaan. Kali ini di Madinah Mahalul Qiyamnya nah teh hai suutina jama'al fakhrul mu'abbad wa apa namanya walanal yusra bisa'alin mustamirin laisa yanfa. Kita ini dengan adanya Nabi Muhammad oleh Allah diberikan kebahagiaan yang laisa yanfa, yang tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada habisnya. Itu kebahagiaan untuk kita semua. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu haitsu utina atau jama'al fakhrul mu'abbad, di mana Allah mengumpulkan semua kemuliaan yang abadi, semua kebahagiaan yang abadi, semua kemuliaan, kesuksesan, keagungan di diri Nabi Muhammad. Dan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan bakal diwariskeun ka jalma anu gaduh ilmu Nabi Muhammad, nyata ilmu agama Allah Subhanahu. Yang dicarinya hukumnya apa? Wajib tolabul ilmi fardhotun. Fardhotun dibingat lain menunjukkan anas bakat mubalagh, segan mubalagh, fardhu sangat fardu, sangat penting bagi siapa? Muslimin, laki-laki dan perempuan yang ngaku Islam wajib nuntut ilmu. Lamun teu wajib, lamun urang teu boga ilmu berarti urang teu nuntut ilmu berarti urang dosa. Urang teh tos ngawakili ngagugurkeun dosa kampungnya masing-masing. Yang dari Bekasi, kalau seandainya di kampungnya satu orang tidak ada yang menjadi santri, hanya satu kalian, maka dosa orang Bekasi kampung kalian gugur dengan adanya kalian pondok di
Orang Banten, kalau seandainya di Banten satu kampung nggak ada yang ngaji semuanya, lalu ada kalian yang ngaji, dosa yang lainnya jadi gugur. Kalian itu mewakili umat kalian di tempat kalian masih, maka kalian harus benar-benar khusyuk dalam mencari ilmu. Dan perlu diketahui, hari mual panjang lebar. Tapi ya cara tamarukon lebih kawangingan diatur aja volumenya ya. Jangan terlalu besar-besar. Kalau nanti di Bojong Picung, nggak hebat lah. Berada kalau sekarang kan di sini kita masih bertetangga. Air itu mah kayak juri tetangga. Paling kayak gini, bergandengan. Paling kayak nyawa-nyawa air lagi air. Makanya saat dari sini Pak kalau sih pernah di belakang gitu, dekat makam, kayak gitu ya. Sampai waktu jadi ya caranya kan banyak, nanti ada penampilan dari santri Bojong Picungnya, alhamdulillah grup-grup santri Bojong Picung datang ya sampai alhamdulillah. Jadi aliran madhabnya Bojong Picung ya madhabnya. Sekalian perpisahan libur dan santri salap nanti di Bojong Picung. Nah gitu, jadi kalau kita punya ilmu, kita akan menjadi makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidaklah alam dunia mengalami kerugian ketika ada 1000 orang ahli ibadah meninggal dunia, tapi satu orang mautu alimin, mautnya satu orang yang berilmu, maka alam dunia bersedih. Itu bakat kemuliaan-muliaan ilmu. Sehingga dalam kitab Ta'lim dijelaskan syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Mulianya ilmu tidak diragukan lagi, tidak samar lagi bagi siapapun, tidak samar lagi. Kenapa? In huwal mukhtassu bil insaninya. Sebab ilmu dikhususkan untuk yang namanya manusia. Kayak kurang manusia apa satu? Kurang manusia apa satu? Berarti orang dulu boga kata dina kitab Ta'lim yang membedakan manusia dengan hewan itu ilmu. Kenapa demikian? Kenapa ilmu ditentukan hanya untuk orang makhluk yang bernama manusia? Li'anna jami'al khisali siwal ilmi. Karena semua urusan, semua perkara selain ilmu itu semua yastariku bihal insanu wasairul hayawan. Itu ada pada manusia dan juga pada binatang selain ilmu. Jadi kata Syekh Zurnuji, selain ilmu kabeh yastariku fihal insanu wasairul hayawan. Semua baik manusia maupun binatang mempunyai makan. Manusia makan enggak? Binatang makan enggak? Manusia tidur enggak? Binatang tidur enggak? Manusia suka berantem enggak? Binatang suka berantem enggak? Tapi pernah enggak lihat ada kambing ke pengajian? Pernah lihat kucing ikut ngelonggar? Itu ngelonggar masa? Santri yang kalau kau kucing mah saya emang kalau paling ngalewat bikin luas banget. Ngajalan ke kopi memangnya kucing. Nah satu, hanya ilmu yang membedakan. Semua makhluk itu memiliki sifat yang saling tadabbur, saling melengkapi, saling mengisi. Semua marah, nangis. Binatang bisa nangis gak? Manusia bisa nangis. Manusia bisa marah. Binatang bisa marah. Tapi manusia punya ilmu. Binatang, kenapa manusia punya ilmu? Karena belajar. Kalau hanya binatang, kalau hanya pintar, manusia, binatang juga ada yang, tapi dilatih pintarnya. Kalau manusia itu belajar. Jadi kemuliaan ilmu itu sangat agung, kemuliaan ilmu itu sangat tinggi. Dan orang yang mewarisi ilmu, maka dia juga akan memiliki sifat kemuliaan, sifat yang sangat dihargai oleh ulama kampung. Ayat di kitab namanya Inbahur Ruwat ala Anba'i Ahli Nuhat. Kami terlepas Inbahur Ruwat ala Anba'i Nuhat. Ada yang tahu artinya? Inbahur Ruwat
Kita bisa dibaca sabar kali, sabar hiji ya inbahul wat. Banat bisa dibaca berapa kali? Inbahul wat bisa dibaca berapa cara? 2. Banin berapa banin? 3 jangan terjidat. Santri bojong hijau, ya jenderal Mang Ripal ya, Mang Didi aja Robinson kan? Oh ya Robinson kayak korek ya kan? Bisa dibaca berapa itu inbahul wat? Tiga 4 3 W bisa dibaca jabar, bisa dibaca doma, bisa dibaca GR, bisa hada, undur, nalor itu 3, bisa inbahu, inbaha, inbahi. Saya nggak tahu tadi pada master betul apa tuh tadi? Oke, kalau berani ngebetulin berarti harus tahu sulasi majid atau mujarab tadi. Tadi jawab, jangan malu-maluin. Santri bojong-bijong. Sulasi mujarab atau majid? Makanya tuh kan kalian masih di pondok, apalagi udah di rumah dengan hiruk pikuk pujian yang begitu luar biasa. Habib Sudon, Habib Sudon kalian pulang paling main TikTok kan? Astagfirullah. Paling kalian main HP lain sono ke kolot tapi main di pondok aja lu ngesekian kapong. Komo desdiru masih komo. Sehingga sulasi masih warna tinggal dirasa-rasa di mana. Dina kitab eta menjelaskan inbahul wat, mengingatkan tentang riwayat ala anba innuha, cerita-cerita berita-berita ahlina, ulama-ulama ahli. Di situ banyak diceritakan kisah-kisah para ulama. Ada salah satu ulama yang bernama Ibnul Janda. Ada juga yang bilang Abu Janda, tapi lain Abu Janda yang di Indonesia lagi. Ibnu Janda, seorang ulama yang bakat hayang ngaji. Itu mau di tempat yang paling depan. Dia datang akhirnya sebelum waktu subuh, dia sudah datang ke pengajian, ke madrasah. Karena ingin duduk di paling depan, ingin memandang wajah guru ke kawasan santri jamhar. Hayang nanti di madrasah nyumput dah HS ke kenyawan. Hayang panggilan kayak panggilan. Begitu sampai di madrasah pintunya terkunci masih karena belum subuh, pengajian pagi-pagi. Akhirnya dia masuk, dia melihat ada lorong kecil, ada bolongan kecil yang di madrasah tersebut. Dia masuk ke situ. Ternyata bolongannya kecil sehingga ketika dia palanya sudah ada di dalam, kakinya masih di luar. Masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Akhir sampai waktu subuh datang, sholat ketinggalan, nggak boleh hesek keluar. Begitu akhirnya batur masyarakatnya, lu hayang ngaji buru-buru. Begitu dibuka madrasah langsung masuk ngaji. Anak-anak akhirnya masih nyelak, ini tengah-tengah. Akhirnya berusaha sekuat tenaga mana keluar dari lorong tersebut. Dan mungkin sampai dikatakan oleh beliau, kalau nggak salah namanya lupa lagi ya, namanya lupa. Saya tersebut mengatakan sampai kulit saya terkelupas dan terlihat dagingnya. Baju saya robek-robek dan banyak luka-luka yang terdapat di tubuh saya. Keluar menyelesaikan kewajibannya sholat, dan karena telat, karena darurat, yakin kita dari saya keluarnya ya. Begitu beres langsung ikut pengajian, nggak pulang ke rumah karena luka, nggak pulang ke rumah, masuk ke pengajian. Akhirnya dilihat oleh gurunya. Nah ini karena niatnya yang kuat, karena niatnya yang kuat. Tuh lihat ada tuh tulisan apa bacaan itu di pintu aula. Mantamma niyatuhu tama'aumu. Orang yang niatnya kuat maka akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Akhirnya dilihat oleh gurunya ada salah satu santri yang berdarah-darah. Dipanggil pulang terang tadi. Kurang dari anjir teman ikutihan gitu. Diceritakanlah kronologinya. Dipanggil sampai di dekat samping gurunya bisa. Diceritakan kronologinya sampai
meneteskan air mata, gurunya menangis. Dengan perjuangan sang murid yang mencintai ilmu, akhirnya di tempat yang paling dekat. Tujuannya emang di paling dekat sebab dia selalu paling belakang, jauh dari gurunya, jauh dari pelajarannya. Akhirnya dia mendapatkan tempat posisi di samping gurunya. Berkah ditanya, nah langsung balik atau segitu luka. Guru, luka badan masih bisa diobati, tapi hilang kesempatan belajar sulit dicari. Coba bayangkan, luka segitu banyak luka masih bisa diobati, tapi hilang kesempatan belajar, leles, hilang kesemangatan waktu belajar. Yang datang rasa jenuh, yang datang rasa malas, yang datang rasa suntuk, itu susah untuk belajar. Bisa nggak kita belajar dalam waktu keadaan jenuh? Enggak. Dalam keadaan suntuk bisa belajar nggak kira-kira? Maka ketika datang kesemangatan harus dimanfaatkan. Walaupun luka-luka, dia kata gurunya, kenapa nggak langsung pulang? Sayang ketinggalan satu ilmu. Nggak kayak satu jamaah pulang seenak nolilo. Gimana? Baik tinggalin pelajaran. Maka mau dikenang bagaimana kalian oleh sejarah. Maka ingin dihargai bagaimana kalian oleh ilmu. Kalian sendiri tidak memuliakan ilmu. Kalian sendiri mungkin berada di pondok itu terpaksa, hanya karena dorongan orang tua, atau mungkin hanya karena di rumah nggak betah. Mungkin akhirnya maksain tinggal di pondok, tapi kurang begitu menghargai ilmu, kurang mementingkan ilmu dianggap penting nggak penting. Akhirnya gitu-gitu aja. Maka mulai dari saat ini Habib berpesan, kalau kita ingin mulia karena ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang penting, maka pentingkanlah ilmu. Insya Allah kita akan bahagi cerita yang lain. Ibnu Muhtad, Syekh Baqi bin Muhtad, seorang ulama yang berjalan kaki dari Andalusia ke Baghdad. Bayangkan, seorang ulama berjalan kaki sampai kakinya bengkak, sampai kakinya berdarah, hanya ingin belajar ilmu. Mendengar di Irak ada seorang ulama yang sangat hebat, namanya Ahmad bin Hanbal. Namanya siapa? Ahmad bin, seorang imam ahli sunnah wal jamaah, termasuk salah satu imam yang empat. Beliau dijuluki imam ahlu sunnah wal jamaah, yulaqabu bi imami ahli sunnah wal jamaah. Kenapa beliau digelari, dijuluki sebagai imam ahlu sunnah? Ma'a annamu akhirul a'immatil arba'ah, padahal dia itu terakhir dari imam yang empat, padahal terakhir. Kenapa dijuluki? Sebab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, walaupun lahir lebih dahulu, tidak mengalami masa-masa fitnah, masa-masa ujian yang sangat luar biasa seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman harita Imam Ahmad dipaksa untuk mengakui Al-Quran adalah makhluk. Dipaksa oleh presiden, dipaksa oleh raja. Imam Ahmad tidak setuju. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah qadim. Al-Quran adalah qadim. Tapi dipaksa oleh raja supaya Al-Quran itu sebagai makhluk. Sama jeung urang, sama jeung sato, sama jeung tetangkalan. Padahal Al-Quran kalamu tadi ini dibaca. Kumaha tadi? Baca sarana, kalamun kalimunya baca.
Qadimun layu malu. Sama Al-Quran itu kalam yang qadim terdahulu, karena ada kalamullah dan tidak bosan ketika didengar. Tenang kalau kita membaca tadi Ahmad bin Hanbal dipenjara dan disiksa hanya karena mengatakan Al-Quran adalah qadim. Nah, ketika Ibnu Mukhlad sampai di Baghdad, terjadi fitnah. Imam Ahmad sedang tidak diperbolehkan mengajar. Tidak boleh ada yang datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ditutup semua akses. Diboikot ilmu Imam Ahmad bin Hanbal karena tidak sama dengan pemerintah. Sehingga sarwa ayeuna ge nu sama jeung pemerintah, para kiai banyak yang ditangkap sarwa ka eta ge kitu, teu akur jeung pemerintah. Imam Nawawi pernah diusir dari negaranya karena diminta fatwa oleh raja wajib membayar pajak untuk berperang. Imam Nawawi tidak disetujui fatwa tersebut. Akhirnya Imam Nawawi diusir, tidak boleh berada di negara tersebut. Nah, begitu sampai Imam Ibnu Mukhlad, akhirnya beliau berpikir, ya Imam, saya sudah datang jauh-jauh dari Spanyol, dari Spanyol ke Andalusia ribuan kilometer. Ada nggak yang ngaji dari Bekasi, dari Banten, dari Karawang, dari Sumedang yang jalan kaki ke sini? Ada nggak? Ada. Imam Ibnu Mukhlad berjalan kaki hanya untuk mendapatkan ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Allah memberikan ilham, belaan jadi pengemis. Setiap hari Imam Ibnu Mukhlad belajar ke Imam Ahmad, mendapatkan satu hadis, selama menyamar sebagai seorang pengemis. Datang Imam Ibnu Mukhlad ke rumah Imam Ahmad, mengetok. Begitu beres mengetok, pintu dibuka oleh Imam Ahmad, pura-pura minta-minta, dimasukin ke tempat piring semacam mangkok gitu, kertas, padahal bukan duit, padahal ilmu hadis. Sampai Ibnu Mukhlad mendapatkan 300 hadis. Bayangkan, berjalan kaki karena tidak punya uang. Sampai di sana Imam Ahmad tidak boleh belajar. Akhirnya pura-pura jadi pengemis. Untuk apa itu? Untuk mendapatkan ilmu. Dan tiap hari dikasih pelajaran satu hadis. Ibnu Mukhlad mendapatkan 300 hadis, berarti 300 hadis setahun kurang.
Coba bayangkan perjuangan ulama. Dan Imam Syafi'i lebih dahsyat. Ketika Imam Syafi'i kelahirannya memang di Palestina, tapi beliau tetap di kota Mekah. Akhirnya beliau belajar di kota Mekah, ilmu gurunya sudah jadi kurang bagus. Nah akhirnya kata gurunya, wahai Syafi'i, berangkatlah engkau ke Madinah, terus berangkat ke Irak. Padahal Mekah Madinah juga jaraknya sangat jauh. Begitu izin ke ibunya hampir berat hati. Ibunya hampir tidak mengizinkan karena Imam Syafi'i sudah tidak punya ayah. Imam Syafi'i sudah tidak punya bapak. Izin ke ibunya hampir tidak mengizinkan, tapi ingat akan kewajiban menuntut ilmu dan tanggung jawabnya di akhirat. Kalau anak bodoh sangat besar. Anak bodoh, orang tua tidak mendidik, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak kena ke orang tuanya nanti. Maka orang tua kalian kenapa memondokin ke sini? Karena takut dituntut di akhirat. Karena dosa kalian, kalau kalian sudah dipelajari, dididik di pondok, kalian masih berbuat dosa, kalian masih berbuat salah, maka orang tua tidak akan kena dosanya. Orang tua tidak akan dituntut nanti di akhirat. Karena orang tua sudah berusaha menitipkan anaknya di pondok pesantren dan sudah membiayai anaknya belajar di pondok pesantren. Nah, akhirnya dengan berat hati saat ibu meneteskan air mata kemudian mengizinkan, berangkatlah wahai anakku, dan nanti saja kita berjumpanya di akhirat. Coba yang ini. Pesan ibunda Imam Syafi'i, berangkatlah kau belajar menuntut ilmu ke Madinah dan ke Mekah, ke Madinah dan ke Irak. Nanti saja kita bertemunya di akhir. Nah, jadi harap Imam Syafi'i seorang yang akan punya harapan bertemu lagi di alam dunia. Dan Imam Syafi'i tidak berani melawan ibunya, tidak berani membantah ibunya. Berangkat minta doa terus ke kota Madinah, belajar dari Madinah, terus pergi ke Irak. Lama bertahun-tahun tidak berjumpa dengan ibunya. Coba yang kedua. Dan Imam Syafi'i tidak pulang karena pesan terakhir ibunya bertemunya di mana? Bertemunya di mana? Ya, ayah itu orang tua wani model gitunya aja. Di pondok di gayo, dibela. Di tempatnya. Ternyata akhirnya subhanallahnya. Habib dia merasakan anak di pengangkatan terbaik. Habib harus tadi itu ke dalam rumah najwa, Naila bisa di rumah dan untuk daerah. Habib oke nih paraos bukan paraos maksudnya. Ada bosan oke lah minum ditanya itu lah. Maka dicul ke mereka itu HTP ya HTP ya tadi gitu nah tosnya. Nah seperti itu akhirnya bertahun-tahun, bukan berarti tidak rindu, ibunya tidak rindu. Lalu kemudian setiap ada pengajian di kota Mekah, ulamanya dari Irak, ibu Imam Syafi'i selalu hadir. Suatu saat beliau kedatangan ulama besar dari Irak yang mengaji di Halaqah Masjidil Haram. Tidak ada pengajian terbesar kecuali ulama ini. Dan ibunya kaget. Ulama ini selalu berkata, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya hadir di pengajian, penasaran ini siapa yang dimaksud Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini siapa? Siapa yang dimaksud? Akhirnya setelah selesai pengajian, beliau memberanikan diri bertanya, wahai Syekh, siapakah yang Anda maksud? Orang yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang ucapannya selalu engkau bawa dan engkau ulang-ulang. Wahai ibu, beliau adalah guru saya. Walaupun usianya masih muda, tapi tidak ada satupun ulama di Irak yang mengalahkan kehebatan ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bayangkan, siapa dia? Dia berasal dari kota Palestina, lalu tinggal di Mekah, lalu dari Mekah dia ke Madinah, dari Madinah ke Irak. Ibunya meneteskan air mata. Tidak salah lagi, itu adalah Muhammad bin Idris, anaknya. Akhirnya dia mengatakan, wahai Syekh, sebenarnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu anakmu.
nangis. Akhirnya Syekh itu sangat memuliakan ibunya. Lalu dipesankan, kira-kira wahai ibu, apa yang engkau ingin sampaikan kepada anakku ketika aku sampai Irak nanti? Tolong, kalau sapi mau pulang nggak apa-apa, silahkan pulang. Akhirnya datang ke negeri Irak. Ulama tersebut menyampaikan berita gembira dan Imam Syafi'i meneteskan air mata haru karena memang berita itu yang ditunggu-tunggu. Pengen pulang, kangen ke orang tua. Karena ini dina kita tolong waktu Syafi'i, tinggal di dina sejarah. Akhirnya terdengarlah berita Imam Syafi'i ingin pulang ke Mekah, pulang kampung. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, pulang. Banyak pencinta Imam Syafi'i itu ayah ngebekalan onta, dua, tilu, ayah ngebekalan artos dinar, ayah ngebekalan artos dirham. Begitu sampai di gerbang kota Mekah, Imam Syafi'i ditinggali akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak berani memasuki gerbang kota Mekah sebelum izin ke ibunya. Ini akhlaknya kalian, maka kalau pulang ke rumah, lihatin akhlak santri kalian. Jangan monggo di pesantren ini, tapi melawan orang tua. Makanya bagaimana mau bahagia kalian. Lihat Imam Syafi'i, ada nggak yang kenal dengan Imam Syafi'i sekarang? Semua orang yang beragama Islam pasti pernah mendengar ucapan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena akhlaknya sangat mulia, ilmunya sangat dalam. Dia mengutus santrinya untuk ke rumahnya terlebih dahulu. Bilang, sampaikan kepada ibuku, aku sudah sampai di gerbang kota Mekah. Diizinkan apa enggak masuk? Akhirnya begitu diketok pintu, dibuka, siapa anda? Kamu ini siapa? Saya muridnya Muhammad bin Syafi'i. Beliau sudah ada di gerbang kota Mekah. Apakah boleh diizinkan masuk? Apa kata ibunya? Bawa naon Syafi'i? Bawa harta yang besar, banyak, onta yang sangat banyak, ratusan dinar, ratusan dirham. Lalu kemudian ibunya berubah warnanya, mukanya berubah, yang tadinya senang menjadi marah. Aku tidak menyuruh Syafi'i berangkat ke Madinah dan ke Irak untuk mengumpulkan harta. Silakan kembali lagi ke Irak, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini, kata ibunya. Anak yang ditunggu-tunggu, yang sudah begitu mendengar ada ulama di kampung ulama, begitu datang bawa harta, dititah balik lagi. Begitu pulang disuruh balik lagi. Akhirnya santri tersebut menyampaikan apa yang diceritakan oleh ibunya. Lalu Imam Syafi'i berkata, lain gitu atau abang, nerios teh salah. Gak saya makia kumpulkan masyarakat Mekah, bagikan semua onta yang uang, jangan ada yang tersisa. Dan sampaikan kepada ibu, harta sudah dibagikan, disedekahkan ke masyarakat Mekah, hanya tinggal ilmu dan kitab saja. Maka setelah disampaikan, ibunya meneteskan air mata, suruh pulang Imam Syafi'i. Subhanallah, bertahun-tahun gak punya orang tua, gak punya bapak. Dari umur di bawah 8 tahun berangkat menuntut ilmu. Ada gak yang menuntut ilmu dari umur 8 tahun? Paling kecil berapa tahun? 12 tahun. Tapi Muhammad bin Idris anak yatim, bukan orang kaya ibunya itu. Seorang yatim hanya diurus oleh seorang wanita tua yang tidak ada tenaga apa-apa, tapi mampu mendidik anak, menjadikan anak yang sangat besar, menjadi ulama yang sangat besar. Akhirnya datang berpelukan, menangis, melepas rindu. Ini cerita Imam Syafi'i yang perlu kita teladani. Maka kita pun harus semangat. Insya Allah barokah ilmu dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka ada syairan Imam Syafi'i yang mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa aru ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabiral qawmi la ilma indahu sagiran idal tafat alaihi al-jahafilu wa inna sagiral qawmi in kana aliman kabiran idza rundat ilaihi al-mahafilu. Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'alam, belajarlah kalian.
Falaisal mar'u, karena tidak ada satu orang pun yuladu yang dilahirkan aliman dalam keadaan berilmu. Allah berfirman, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, kita tidak mempunyai ilmu apa. Walaisa ilmin kaman huwa jahil, dan tidaklah sama saudara teh maksudnya sama lain dulur jelma bodoh, lain dulur jelma ngerti. Orang yang pintar tidak akan sama dengan orang yang bodoh. Allah berfirman, hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Tidak akan disamakan oleh Allah dan orang yang pesantren, orang yang tidak pesantren. Kalau benar-benar sabar dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan disamakan dengan orang yang tidak pesantren. Dia akan diberikan kebahagiaan yang lebih. Kalau seandainya orang yang tidak pesantren berhak mendapatkan harta, maka orang yang pesantren lebih berhak lagi ketika dia belajarnya sabar dan aktif di pondok pesantrennya. Yang nggak mondok punya duit 5.000, maka yang mondok 10.000 bakal dilebihkan oleh Allah Subhanahu. Hanya dengan ilmu. Wa inna kabirul qawmi la ilma indahu. Berapa banyak seorang pembesar, orang yang dianggap hebat, orang yang dianggap punya kedudukan, punya ketokohan di tengah-tengah kaumnya, la ilma indahu, tapi dia tidak memiliki ilmu. Sojiron idal tafat alaihil majar ilaihil jahafil. Jahafil itu tentara besar, pasukan besar, ya kita perkumpulan saja, perkumpulan besar. Ketika di tengah-tengah perkumpulan orang yang tidak punya ilmu tidak dianggap jadi lebih. Coba orang tahu ilmu ngariu, asil rek ngomong sieun salah, rek itu sieun salah, cicing we. Tapi sebaliknya kata Imam Syafi'i, wa inna sorgilul qawmi in kana aliman. Berapa banyak orang yang bukan lahir dari seorang pembesar, orang yang lahir bukan anak dari pejabat, orang yang lahir bukan dari ulama besar, tapi karena dia punya ilmu, kabiron idza ruddat ilaihi mahafil. Maka dia karena dia punya ilmu, ruddat alaihil mahafil, dia akan dipantau, dia akan menjadi tempat kembali dari setiap persoalan manusia-manusia. Artinya dijadikan suri taula anak-anakku, sabarlah kalian dalam menuntut ilmu, karena ini jalan menuju kebahagiaan. Kita akan sering habis cerita bagaimana Imam Ghazali dan adiknya Imam Ahmad ngajinya niatnya apa? Ngajinya mau apa? Nyari makan gratis. Karena orang tua Imam Ghazali itu orang gak mampu, cuma tukang pemintal benang, tukang gulung benang, dibayar paling salah. Ngandiro ingin memesantrenkan anaknya gede tapi dibayar mahal. Akhirnya neangan pesantren gratis, mulai dahareun masuk Imam Ghazali. Di mana dia pengajian mulai dahareun masuk Imam Ghazali. Cek Imam Ghazali, nah kikian wae urang teh gunana akhirnya ikhlas teh ka Allah Taala. Siapa yang tidak kenal sekarang dengan Imam Ghazali? Bahkan orang Kristen pun, orang di luar agama Islam pun mengenal ketokohan nama Imam Ghazali karena hebat belajar kesungguhan dalam menuntut ilmu. Nah, maka kalian kalau ingin belajar, kalau ingin menjadi orang mulia, menjadi orang besar, maka dapatkanlah ilmu oleh kalian. Kerja ilmunya capek pasti. Di pondok, di mana ayat pondok budaya aturan. Semua pondok pasti ada aturan. Aturan dibuat supaya kalian tetap berada di dalam jalur rel menuju kebahagiaan orang tua kalian. Habib sering cerita, kalau orang tua kalian bukan tokoh, kalau orang tua kalian bukan orang yang dihormati, kalau orang tua kalian bukan orang yang dihargai, kalau orang tua kalian bukan orang yang dimuliakan, maka jadilah engkau alat untuk supaya orang tua kalian dihormati, supaya orang tua kalian dimuliakan, supaya orang tua kalian diagungkan. Jadilah anak yang berhasil, sukses. Maka dengan kesuksesan kalian, orang tua kalian pun ke bawah sukses. Terakhir cerita lagi Imam Abu Bakar Al-Anbar, terakhir masih dalam kitab Inbahul Tuhan. Banyak cerita dalam kitab Tadkiratul Hufat. Syekh Dahabi menceritakan ulama-ulama yang masuk dalam kitab tersebut itu ulama yang hafal hadis di atas 100.000 hadis. Yang di bawah 100.000 hadis tidak dimasukkan dalam kitab
Tadkiratun Hufad oleh Imam Zahabi. Ada salah satu ulama yang masuk ke dalam kategori belajar ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah karena bangun madrasah apa rumah gitu ngebangun lah, datang kalinya kan tinggal ku ketek bulah sirakat enggak itu lah bisa termawat ketiga kan sobek jangan napa bolok datang Imam Ahmad karena dia. Kalau kita belajar di Muzriyat itu nanti kita akan tahu ada ganti rugi. Maka apa kata ulama tersebut? Jangan kau ganti dengan uang, tolong ganti aku dengan 20 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi hayang ilmu. Nah, Imam Abu Bakar Al-Ansari hiji mangsa badai menuju ke istana ada oleh Basul Masail atau musyawarah ulama. Beliau termasuk penasehat raja. Akhirnya di jalan melihat budak. Dulu kan di Islam perbudakan diperbolehkan. Status budak itu bisa sama seperti istri, cuman ada perbedaan-perbedaannya. Sampailah di jalan, Imam Syekh Abu Bakar Al-Anbari ini melihat ada budak yang sangat cantik. Kata habitat aja nanti berbogoh dua kemangan, terboga duit rek beulina. Akhirnya nganggur HTW balik gue. Dan akhirnya terlambat sampai di istana. Kata raja, wahai Syekh, kenapa kau terlambat? Biasanya kau tidak terlambat. Tadi ningali di jalan ada orang yang sedang menjual budak dan ternyata budak itu cantik, tapi aku tidak punya uang. Akhirnya raja tidak berkata apa-apa, masuk selesai. Raja Syekh lagi belajar, lagi ngajar. Raja mengutus orangnya untuk membeli budak tersebut, diantarin ke rumahnya. Begitu sampai kaget dia Syekh teh. Kaget ayah budak lebih kohoyong mau ada di rumah. Nah tadi masalah di raja can selesai. Akhirnya eta awewe kita dibalik deui. Cek eta awewe, wahai Syekh, engkau adalah seorang ulama. Kalau engkau kembalikan aku ke raja, maka raja akan menganggap ada aib, ada cacat di dalam diriku. Apa alasanmu? Apa alasan engkau mengembalikan? Bukankah engkau menginginkanku? Kata budak wanita tersebut. Lalu kata Syekh, indi ilmi afdalu wa aqdamu alaiki. Ilmuku harus lebih diutamakan dan didahulukan daripada engkau. Betul, aku suka kepada kamu, tapi ternyata aku lebih memilih ilmu daripada engkau. Dibalikkan deui. Padahal kan itu geus bogoh banget bogohna, tapi ketika ada masalah ilmu yang tidak terpecahkan, maka dia lebih fokuskan ilmu daripada KW. Ayeuna mah kieu we lah ayeuna santri mah kudu jauh-jauh kadinya. Santri mah HP we HP. Lawan kurang resep karena HP, kurang suka karena HP. Lawan demi ilmu, maka ilmu akan melihat perjuangan kalian. Maka ilmu tidak akan menyia-nyiakan kalian. Kalau kalian berkorban meninggalkan HP demi ilmu, suatu saat pabrik HP bisa dibeli ku kalian. Pabrik HP dibeli kira. Namun orang meninggalkan ilmu, meninggalkan HP karena ilmu. Awasnya kita terakhir lagi ngomong ulah ayah cerita-cerita hidup santri bobogohan jalan-jalan ke rumah orang terido dunia akhirat, dan kalian berarti sedang menggali lubang kehancuran. Apa kalian tidak punya hati nurani? Orang tua kalian banting tulang peras keringat membiayai kalian di pondok, kalian malah seenaknya. Bagaimana kalau nanti kalian dibalas oleh anak kalian yang sifatnya lebih bedegong daripada kalian, karena kalian tidak bisa menjaga amanah orang tua. Maka pokoknya pesan Nabi, nanti dengan sendirinya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, mendapatkan memperoleh kalian yang kalian cita-citakan kalau kalian sudah memiliki ilmu. Jadi kudu komitmen dina hati kalian sendiri, ilmu kedah diheula. Insya kita segitu setiap bohongan jaga akhlak di rumahnya. Ulah ngalawan ke kolot pelajaran yang kebiasaan yang ada di pondok, baca nanti jalankeun waktu ngapalkeun mun hidung beberes bantuan. Ulah aku cek habib kudu ngapalkeun kolot 1000 di dapur teh hari-hari ulah
ulah kidunya di pesantren kalian dididik supaya meringankan beban orang tua kalian dunia akhir. Dan ketika kalian punya ilmu, kalian bisa membawa orang tua kalian bahagia. Ya, maka akhlak harus diutamakan. Akhirul kalam, mungkin segitu yang bisa disampaikan. Selamat berlibur, beristirahat, manfaatkan waktu liburan kalian bersama keluarga kalian, bercengkrama dengan keluarga kalian, bercerita dengan keluarga kalian, berkisah dengan keluarga kalian. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, tinggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sampai nama acara